Dakwah salafi menjadi alternatif ketika para pemain lama mengalami stagnasi, kebekuan, dan sibuk dengan birokrasi organisasi. Ya. Bukan organisasinya yang lenyap, tapi cara berpikirnya yang menghilang. Kenapa Wahabi tak bikin organisasi? Sebab organisasi mempersulit gerakan. Mereka mengambil model organisasi tanpa bentuk. Ya. Jadi Wahabi menjadi lincah, bergerak, bisa dimanapun, tidak dibatasi ruang dan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sabiku semua, siapa yang bisa sanggah sukses dakwah salafi Wahabi selama satu dasawarsa terakhir? Seperti tidak terbendung. Ya. Migrasi pimpinan, pengurus, aktivis, para penggerak NU, Muhammadiyah, LDII, Jatman, Al-Irsyad, ke Salafi, termasuk beberapa masjid dan amal usaha lainnya berpindah manhaj. Sungguh eksotis. Ya. Yang ngerasa pasti sadar itu. Ya, dakwah salafi menjadi alternatif ketika para pemain lama mengalami stagnasi, kebekuan, dan sibuk dengan birokrasi organisasi. Ya. Bukan organisasinya yang lenyap, tapi cara berpikirnya yang menghilang dan berubah menjadi salafisme, wahabisme. Ya. Itulah pokok harokah infiltrasi. Ya. Wahabi tidak mengajak mendirikan masjid atau lainnya, tapi mengajak kita semua berpikir ala manhaj salafisme, yang terbukti sukses dalam dakwahnya. Ya. Kalian rasakanlah tuh. Ya. Kalian rasakan sendiri seperti apa. Kenapa Wahabi tak bikin organisasi? Ya, sebab organisasi mempersulit gerakan. Ya. Mereka mengambil model organisasi tanpa bentuk. Ya. Jadi Wahabi menjadi lincah, bergerak, bisa dimanapun, tidak dibatasi ruang dan waktu. Ya. Cara ini terbukti ampuh mensalafikan masjid, ya, berikut organisasi atau perkumpulannya. Ya. Ya, karena tidak berbentuk, salafisme dan wahabisme bisa dengan mudah dan lincah menawarkan gagasan, ide-ide, dan doktrin, ya, sebagaimana tercakup dalam manhajnya. Ya. Ya, saya menyebutnya sebagai strategi dakwah salafi. Ya. Cara pertama, ya, infiltrasi. Wahabi bisa menginfiltrasi, mewahabikan atau mensalafikan dimanapun tempat yang ditinggali. Itu dalam beberapa riset yang dilakukan BIN dan beberapa peneliti lainnya semisal Hefner, Anderson, dan lainnya, yaitu gerakan Islam pasca reformasi disebutkan bahwa gerakan ini sangat lincah mengendorse dan mensalafikan fasilitas umum, ya, terutama masjid-masjid. Masjid-masjid tidak bertuan dan belum punya kelamin dan stempel organisasi. Ya. Nah, ketika di NU dan Muhammadiyah infiltrasi ini tidak melepaskan baju ke NU-annya atau ke Muhammadiyahnya, tapi memberi corak dan watak salafisme. Ringkasnya, organisasinya tetap NU atau Muhammadiyah, tapi berotak dan berpikir salafisme dan wahabisme. Banyak itu. Cara kedua, melakukan agitasi terhadap tokoh atau ulama, setidaknya da'i atau mubalighnya. Ya. Dengan begitu paham, Wahabi akan cepat dan mudah tersebar. Ya. Agitasi terhadap takmir masjid, pengurus, pimpinan, dan mubaligh sangat efektif, ya, menyosialisasikan doktrin-doktrin Wahabi. Tuh. Cara ketiga, kemudahan memberikan beasiswa ke Timur Tengah.
terutama kepada mahat yang berafiliasi Salafisme dan Wahabisme. Ya. Tapi semua sebagian besar kita ya, tidak memperhatikan manhaj dan ideologi tujuan belajar. Ya, kebanyakan itu akibatnya fatal. Setelah pulang mengubah manhaj dan menyalahkan tatanan organisasi. Ya. Tuh, cara keempat. Medsos sebagai ruang publik. Medsos adalah ruang paling efisien menyambung gagasan dan silaturahmi. Ya. Komunitas tanpa halaqah, jamaah tanpa masjid. Wahabisme sangat cerdik memanfaatkan dunia maya. Ya. Ribuan follower tumpah ruah dalam genggaman. Ya. Mungkin pengajiannya dibubarkan, tapi halaqah di medsos siapa bisa cegah? Hah? Cara kelima, dukungan finansial dari simpatisan Wahabi, baik personal atau perkumpulan yang di Timur Tengah. Ya. Yaman ada juga. Dan negara-negara Islam lainnya membangun pesantren, ya, mahat, ya, dan rumah tahfiz yang bermanhaj Wahabi, yang tumbuh menjamur tidak terkendali. Maaf, ya itu sudah banyak rumah-rumah tahfiz. Ya. Cara ini terbukti ampuh dan efektif, sebagaimana lazimnya organisasi tanpa bentuk. Ya. Nah, sahabat semua, perlu kalian sadari, Wahabi gagal di NU karena sangat kuat dan kental ideologi aswajanya. Ya. Sebaliknya Muhammadiyah adalah sasaran paling empuk. Sebab kenapa? Sebab punya banyak kemudahan sebagai pintu masuk. Ya, Muhammadiyah itu berideologi terbuka dan egaliter, sahabat semua. Orangnya sangat baik, sederhana, lugu, dan selalu husnuzon, di samping suka memberi. Ya. Kemudahan lainnya karena memiliki banyak kesamaan dalam amalan ibadah mahdhah. Ya. Pengelolaan asetnya ya, sentralistik, tapi dikelola otonomi di bawah. Ya, akibatnya sering ambigu ya, dan tidak punya kekuatan untuk mengambil kebijakan pengelolaan aset, terutama masjid, karena kurang kontrol. Nah, dari sinilah Wahabi masuk, tumbuh, dan berkembang dengan pesat. Ya, pimpinan Muhammadiyah ya, itu mengambil jalan moderat dan memberi ruang bergerak terhadap Wahabi. Nah, kalian bisa tahu sendiri kan, saya bikin semua tahzir atas Ustadz Adi Hidayat, ya kan, tentang hukum musik. Itu seperti membuka hijab paham Wahabisme yang sesungguhnya. Gimana ya? Seperti gunung es, hanya terlihat sepenggal di atas, tapi di bawah sudah menggurita tanpa disadari. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, perang ideologi masih relevan dan niscaya. Ya, hipotesis Daniel Bell ya, tentang matinya ideologi, the end of ideologi, telah patah karena terbukti sebaliknya. Sekarang ini ya sahabatku semua, persaingan ideologi ya, kian mengeras dengan varian kecil-kecil, beringas, dan fanatik. Itu yang kita lihat. Ya, kalau kalian semua yang nonton video ini kalau nggak percaya, ya, silakan tuh cek di kolom komentar di video-video saya. Ya. Mulai dari yang awal saya bahas tentang hal-hal seperti ini, sampailah video ini dibuat. Sahabat semua rahmati Allah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ya, sekiranya video yang bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.